Shalom, Bro and Sis. Selamat pagi dan selamat datang di ODP pada pagi hari ini. Hari ini saya ingin membagikan dengan tema bekerja adalah ibadah. Nah, mungkin kalau misalnya kita mendengar kata ini mungkin udah seperti biasa gitu ya. Tetapi mungkin hari ini ada sesuatu yang unik semoga ya yang bisa kita dapetin ya. Nah, ini diambil dari Kolose 3:23, Roma 12 ayat 1, Keluaran 34:21, Keluaran 8 ayat 1 dan Yosua 24 ayat 15 gitu. Nah, memang kalau misalnya kita mendengar bekerja adalah ibadah, mungkin beberapa dari kita udah tahulah gitu ya. Tetapi ayatnya di mana, mungkin beberapa dari kita juga udah tahu gitu. Nah, memang biasa ayat yang kita dengar kalau misalnya kita ngomong tentang bekerja adalah ibadah, bekerja adalah untuk Tuhan. Biasa ayat yang sering dipakai adalah Kolose 3 ayat 23 gitu ya. Seperti yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, memang kita tahu ayat ini adalah ayat yang sangat bagus gitu ya. Yang esensinya adalah hai hamba-hamba taatilah Tuanmu. Itu memang ayat yang sangat cocok untuk bekerja gitu ya. Karena sebelumnya ngomong tentang suami, ngomong tentang istri, lalu hamba-hamba untuk mentaati tuannya dan bekerja seperti untuk Tuhan gitu. Jadi memang ayat yang sangat bagus dan sangat cocok gitu. Lalu selain itu ayat yang biasa kita dengar kalau misalnya kita ngomong tentang bekerja adalah ibadah, mungkin biasa kita dengar dari Roma 12 ayat 1 gitu ya. Ayatnya berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, itu memang ayat yang sangat cocok juga ya. Jadi kita mempersembahkan tubuh kita yang adalah persembahan yang hidup, dan itu adalah ibadah yang sesungguhnya gitu. Memang ayat yang sangat bagus dan sangat cocok gitu ya. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita baca di Keluaran 34 ayat 21 di situ ya. Nah, kalau kita baca di Keluaran 34 ayat 21 di situ berkata, 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari perhentian adalah hari Sabat gitu ya. Jadi di dalam Keluaran 34 ayat 21 ini ditegaskan bahwa kita harus bekerja selama 6 hari, lalu dan kita harus istirahat di hari yang ketujuh gitu. Jadi kita harus mengalokasikan hari-hari kita dalam 7 hari, 6 hari adalah untuk bekerja. Dan itu sangat clear gitu di ayat ini ya. Nah, kalau kita baca di ayat yang lain di Keluaran 8 ayat 1 di situ berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku gitu ya. Ya oke gitu kan ya, kalau ini adalah Tuhan berbicara kepada Musa untuk menyampaikan kepada Firaun bahwa biarkan umatku pergi supaya mereka bisa beribadah. Jadi apa hubungannya gitu kan ya? Yang satu bekerja yang tadi di Keluaran 34, yang sekarang di Kejadian 8 ngomong tentang ibadah. Tetapi ternyata kata Ibrani gitu, kata Ibrani dari bekerja dan beribadah itu adalah kata yang sama sebenarnya. Itu mereka menggunakan kata yang dibilang avodah ya, katanya itu. Jadi kalau di kata Ibrani itu sama seperti sebenarnya. Jadi artinya kata yang sama, kata Ibrani yang sama avodah itu ternyata dipakai untuk beribadah, dipakai juga untuk melayani, to serve maupun to work, bekerja gitu. Itu adalah kata Ibrani yang sama.
Dan kata yang sama ini juga yang digunakan di Yosua 24 ayat 15 yang berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, untuk avodah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini siapa yang kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan avodah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan bekerja kepada Tuhan sebenarnya gitu. Kami akan melayani kepada Tuhan. Jadi itu sebenarnya esensinya ternyata sama gitu ya. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke Keluaran 34 ayat 21, di situ berkata, 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti di dalam hari perhentian itu ya, di Sabat. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Jadi artinya Tuhan mau kita beribadah bukan 1 hari dalam 1 minggu sebenarnya. Tuhan mau kita beribadah 6 hari. 6 hari beribadah, yang 1 harinya berhenti gitu. Yang 1 harinya istirahat. Jadi 6 hari itu adalah hari di mana kita melayani Tuhan, di mana kita bekerja, di mana kita beribadah. Itu sebenarnya adalah satu gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat dengan standar yang seperti ini, itu melayani adalah sama dengan ibadah, sama dengan bekerja. Artinya standar standar kerohanian kita dalam bekerja tidak bisa turun kan? Bahwa ternyata harus sama. Bukan berarti waktu hari Minggu kita menyembah dengan luar biasa gitu. Tetapi pada hari-harinya kita busuk gitu. Pada hari-harinya kita tidak serohani hari Minggu gitu. Jadi itu adalah nggak benar gitu kan ya. Jadi maka itu sebenarnya ibadah itu adalah yang 6 hari gitu. Jadi standar standar kita kerohanian kita sebenarnya ditunjukkan di dalam 6 hari itu, bukan di dalam 1 hari, hari Minggu doang. Itu adalah konsep yang salah gitu. Dan juga mungkin perenungan ini bisa kita lihat juga di dalam ada sebuah kisah gitu ya. Nah, kisah ini memang tidak tahu kebenarannya, tetapi ada satu kisah mengenai 3 tukang batu gitu ya. 3 tukang batu yang mengerjakan gereja katedral di Saint Paul di London gitu. Mereka ditanya gitu sama pengunjung yang lagi lewat itu. Mereka ditanya, si 3 tukang batu ini ditanya, kamu lagi ngapain gitu? Kerjaan kalian apa nih gitu kan? Lalu tukang batu yang pertama dia bilang, saya kerjaannya memotong batu, dia bilang gitu. Karena dia adalah tukang batu kan. Lalu pekerja yang nomor 2, dia bilang, kerjaan saya sih, ya ini saya cari duit aja, dia bilang gitu. Saya mencari nafkah gitu. Ini melalui pekerjaan ini saya dapat duit gitu, dia bilang. Lalu pekerjaan 3 ditanya juga pertanyaan yang sama, dia bilang, saya sedang membangun katedral untuk Allah, untuk Tuhan, dia bilang gitu. Saya sedang membangun gereja untuk Tuhan dan untuk umatnya, dia bilang gitu. Jadi kita bisa melihat pekerjaan yang sama bisa dijawab dengan 3 jawaban, dan 3-tiganya benar sebenarnya, tetapi ada dampak dan perspektif yang berbeda gitu ya di dalam 3 pekerjaan itu. Jadi sebenarnya pekerjaan kita hari-hari ini pun bisa ditanya gitu kan ya, kerjaan kamu apa gitu. Kita bisa bilang, oh kerjaan saya misalnya ibu rumah tangga gitu. Kerjaan saya misalnya apa gitu. Misalnya ibu rumah tangga gitu kerjaannya. Oh ibu rumah tangga. Tapi bisa juga kita bilang, ya kita kerjaan saya adalah mendidik anak-anak misalnya gitu. Untuk mengenal Tuhan. Supaya mereka menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan gitu. Nah itu kan sepertinya pekerjaan yang sama ya, ibu rumah tangga, tetapi ternyata skopnya lebih besar gitu, cara pandangnya lebih besar, sehingga responnya pun lebih berbeda gitu. Jadi maka itu sebenarnya walaupun
pekerjaan kita bisa sepertinya simple kalau kita melihatnya itu simple. Tetapi kalau kita melihatnya dengan perspektif yang lebih besar, maka ternyata pekerjaan kita bisa memuliakan Tuhan ya. Apapun yang kita kerjakan, kita bisa memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita. Nah, makanya dan juga sebenarnya kita juga bisa melihat dari jawaban kita itu sebenarnya kita bisa melihat fokus kita nih kepada siapa sih sebenarnya gitu ya. Kalau kayak tadi misalnya kisah tukang batu itu, mungkin tukang batu yang pertama memotong batu, mencari nafkah gitu. Itu fokusnya kan kepada diri sendiri sebenarnya kan ya. Ya kerjaan saya melakukan ini gitu. Jadi fokusnya adalah berfokus kepada diri sendiri. Tetapi kalau kita lihat yang nomor 3, yang waktu dia bilang, saya sedang membangun gereja Tuhan nih gitu. Jadi kita bisa melihat fokusnya dia adalah kepada Tuhan gitu. Sehingga dengan fokusnya kepada Tuhan, standarnya akan berbeda. Semangatnya pun akan berbeda gitu. Jadi kita bisa melihat cara kita memandang pekerjaan kita itu bisa membuat respon kita pun berbeda gitu. Jadi semoga pagi hari ini perenungan ini bisa bermanfaat, membuat kita merenung gitu ya, bahwa ternyata Tuhan mengharapkan kita untuk beribadah itu bukan satu hari aja dalam satu minggu, tetapi Tuhan itu ingin kita beribadah 6 hari dalam satu minggu. Dan selain itu ternyata ibadah itu ya adalah pekerjaan kita sendiri gitu ya. Apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah kita. Karena itu adalah kata yang sama sebenarnya, avodah itu ya. Apakah itu bekerja, apakah itu melayani, itu ibadah, itu sebenarnya kata Ibrani yang sama gitu. Jadi standarnya itu tidak boleh berubah sebenarnya. Antara melayani, antara bekerja, antara beribadah gitu, tidak bisa berbeda-beda. Dan fokusnya harus kepada Tuhan gitu. Cara kita memandang pekerjaan kita, apakah misalnya di office misalnya gitu, saya bekerja sebagai akuntan misalnya gitu, saya akuntan di kantor gitu. Tapi ternyata kita juga bisa melihat itu dari sudut pandang Tuhan gitu ya, bahwa tugas saya adalah mengatur misalnya perusahaan gitu, menghitung, memastikan bahwa perusahaan ini berjalan dengan baik dan perusahaan ini memuliakan Tuhan itu. Jadi apapun yang kita lakukan ternyata bisa untuk Tuhan itu. Nah, semoga perenungan ini bermanfaat dan semoga ini memotivasi kita juga untuk kita melakukan hari-hari kita bekerja untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, untuk Engkau mengingatkan kami Tuhan melalui firman-Mu, karena firman-Mu adalah pedoman Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu itu adalah fondasi ya Tuhan, fondasi dalam hidup kami, untuk kami berespon dengan benar Tuhan, untuk kami membangun rumah kami Tuhan di atas batu karang yang adalah firman-Mu, sehingga kami waktu badai itu terjadi Tuhan, waktu angin kencang itu terjadi, rumah kami ini kokoh ya Tuhan, karena kami terbiasa untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kami terbiasa untuk melihat pekerjaan itu adalah ibadah kami ya Tuhan. Untuk melihat melayani itu adalah ibadah Tuhan. Dan kami harus melayani-Mu, kami harus bekerja untuk-Mu Tuhan, kami harus beribadah kepada-Mu Tuhan selama 6 hari ya Tuhan, bukan hanya 1 hari ya Tuhan. Dan waktu kami melakukan itu dan kami melihat pekerjaan kami dari sudut pandang-Mu Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, sehingga kami pun bersemangat ya Tuhan. Kami bersemangat dan kami juga bisa berespon dengan lebih baik Tuhan, memiliki standar yang lebih tinggi ya Tuhan, sehingga akan menghasilkan, akan berdampak ya Tuhan, sehingga orang juga bisa melihat bahwa kami bekerja untuk Engkau Tuhan. Dan melalui pekerjaan kami memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami ya Tuhan, yang memerintah kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami melakukan seperti itu, maka kami akan menjadi terang, maka kami akan menjadi garam, dan kami akan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.